Kelompok 5 Bit Pratikum Bioinformatika. Fajar Irianto, Dian Syalsabila, Arifa Setriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B. Di sini kami akan menyampaikan terkait analisa filogenetik menggunakan Crystal Egg dan Mega X. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita buka dulu di penyimpanan, yang mana kita ambil dulu sequence sampel yang telah kita edit pada pratikum sebelumnya, dan kita buka dalam bentuk notepad. Nah, di sini kita copy untuk lalu kita beralih ke NCBI Blast. Kita buka dulu. Oke, kita buka web blast-nya. Nah, setelah itu kita enter sequence-nya yang telah kita copy tadi. Lalu kita lanjut ke bawah. Lalu ke algoritma parameter nih. Kita klik. Ya, mungkin karena sinyal ya. Oke, kita scroll bawah. Kita masuk ke algoritma parameternya. Untuk target sequence-nya itu kita buat jadi 500 ya, supaya untuk spin-nya itu lebih bervariasi. Lalu kita blast. Nah, setelah kita blast, kita akan beralih ke sini. Nah, di sini terdapat 500 sequence, yang mana di sini kita akan memilih 10 sequence saja. Diusahakan untuk pemilihannya itu dari spesies yang berbeda gitu. Di sini saya sudah memilih sebelumnya untuk 10 sequence yang akan kami pilih. Nah, kita langsung masuk ke bagian download nih. Kita klik pada FASTA Complete Sequence. Nah, setelah itu kita klik filenya yang dalam bentuk not. Nah, di sini kita edit untuk penamaannya. Di sini sudah terdapat 10 screen yang kita pilih tadi. Kita edit semuanya gitu. Oke, dalam pengeditan nama ini apabila ada spasi di sana, kita ubah menjadi underscore. Mohon maaf, underscore. Nah, dirinya kita hapus. Dan juga apabila terdapat kesamaan spesiesnya, untuk penamanya tuh di belakang nama spesiesnya kita kasih dengan angka gitu supaya berbeda. Di sini kita edit terlebih dulu namanya. Oke. Oh ya, spasinya underscore-nya jangan lupa. Underscore di atas. Ya. Oke, coba semuanya ya. Dan dilihat juga bila terdapat spesies yang sama, jangan lupa ubah di belakang spesiesnya, kasih penomoran atau apapun supaya menjadi pembeda dengan yang lain.
Oke. Oke, apabila telah terubah semuanya, kita akan men-save-nya lagi gitu. Tapi di sini saya akan kembali. Ya, untuk spesies yang kami pilih itu berbeda semua ya. Oke, di sini kita save. Nah, kita save, kita bebas namanya kita kasih apa. Sini saya kasih 5B. Nah, setelah kita save. Oke, mungkin sekian penyampaian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, setelah 10 sequence yang sudah kita pilih tadi, kita edit penamaannya menggunakan Notepad. Langkah selanjutnya itu adalah alignment sequence atau sequence alignment, yaitu adalah pensejajaran dari sequence-sequence yang memiliki kesamaan. Jadi untuk sequence alignment itu kita menggunakan aplikasi CrystalX. Nah, sini saya sudah membuka aplikasinya, lalu kita masukkan data kita tadi dengan klik file, lalu load sequence. Nah, setelah itu kita pilih data yang tadi sudah disimpan. Nah, misalnya ini, open. Nah, setelah terbuka seperti ini, nah lengkap dengan namanya tadi, lalu selanjutnya kita alignment dengan klik alignment dan do complete alignment. Nah, oke, di sini kita oke. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar sampai sekuennya proses sekuen alignment. Nah, di sini sudah di alignment. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal kita save dengan klik file, lalu save sequence as. Lalu di sini kita klik yang pasta format juga. Nah, lalu kita save. Nah, setelah elemen ini kita save, selanjutnya kita akan mengedit sekuen ini di aplikasi BioEdit. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke aplikasi BioEditnya. Baiklah, sekarang kita sudah membuka aplikasi BioEdit. Nah, seperti namanya, aplikasi ini digunakan untuk mengedit sekuen-sekuen yang telah kita alignment tadi. Nah, mungkin pertama kita buka dulu file tadi dengan klik open. Nah, lalu kita pilih yang tadi, yang dalam format pasta, open. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah, uh, nah ini adalah alignment yang sekuen yang sudah di alignment. Nah, dapat terlihat ini sudah sama ya, sudah sejajar sekuen-sekuen yang memiliki kesamaan. Nah, sebelum mengedit, pada mode ini kita ganti dulu menjadi mode edit. Nah, seperti ini. Setelah itu, selanjutnya kita tinggal mengedit dengan cara menghapus sekuen-sekuen yang seperti ini. Tidak kan yang sama untuk semua sekuen itu ada pada sekuen ke 226 nih. Nah, jadi semua sekuen sebelum 226 nih kita hapus terlebih dahulu. Jadi memang hanya sekuen-sekuen yang sejajar yang kita gunakan. Nah, sampai ujung. Nah, ini akan kita delete. Nah, berarti di sini sudah sama semua sekuennya dari ke 10 spesies. Lalu kita lihat lagi yang bagian belakangnya. Nah, pada bagian belakang ini berarti di sini di 453.
Nah, dari 453 ini kita hapus ke belakang. Ini ada cara cepatnya, itu dengan klik bagian atas ini. Setelah itu kita geser ke bagian paling belakang. Nah, setelah itu tekan Shift dan tekan pada bagian paling belakang nih. Nah, maka akan ke blok semua. Mungkin ini tinggal satu bagian belakang. Kita delete. Mungkin yang ini paling belakang ini. Bentar. Nah, yang paling belakang ini. Nah, kita delete. Nah, berarti sudah sama semua ya sekuennya dari ke 10 spesies. Nah, selanjutnya tinggal kita save. Kita save dalam format FASTA dengan klik file, lalu kita save as. Nah, mungkin di sini kita kasih nama baru, misalnya eh, hasil edit 5B. Nah, di sini sudah format FASTA ya. Dalam format FASTA, terus kita save. Yes. Nah, oke, mungkin sekian cara untuk mengedit sekuen dalam bioedit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan hasil dari yang telah diedit oleh rekan saya tadi. Selanjutnya kita akan melihat bentuk dari pohon filogeni dari sekuen yang telah kita edit. Pertama-tama kita buka filenya dengan mengklik File, Open a File Session. Lalu kita klik hasil yang telah diedit tadi. Klik Analyze, kemudian klik OK. Pilih No. Nah, setelah itu kita klik bagian TA ini. Nah, di sini akan keluar dari sekuen yang telah kita edit tadi. Selanjutnya kita akan mengklik Display Color dengan cara mengklik menu Display dan klik Color Cells. Nah, setelah semua ini terwarnai, selanjutnya kita bisa melihat daerah-daerahnya. Seperti yang pertama itu ada daerah conserve dengan mengklik bagian C ini. Nah, di mana bagian kuning yang di highlight ini atau bagian konsep ini merupakan daerah yang setiap sekuensinya memiliki basa nitrogen yang sama. Selanjutnya ada bagian variatif atau bagian varian, di mana bagian ini merupakan bagian yang memiliki basa lebih dari satu macam. Kemudian ada PI atau parsimoni, merupakan bagian yang beberapa basanya bisa lebih dari dua, minimal dua basa muncul dua kali. Selanjutnya ada bagian singleton, di mana bagian singleton ini merupakan bagian ada dua macam basa dan maksimal satu basa berulang lebih dari satu kali. Nah, setelah melihat bagian-bagian ini, kita di aplikasi Mega ini kita juga bisa melihat jarak genetik antar organisme yang telah kita pilih sebanyak 10 tadi. Yaitu dengan cara mengklik bagian distance, lalu compute pairwise distance. Klik yes, lalu klik OK. Nah, di sini keluar tabel hasil dari jarak genetik dari ke-10 spesies ini, di mana jika jaraknya makin dekat, yang artinya spesies itu berdekatan hubungan kekerabatannya dan juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk melihat pohon filogeninya, kita klik bagian filogeni, lalu kita klik salah satu dari 3 metode ini, ya kita pilih metode yang kedua, yaitu Construct Test Neighbor Joining Tree. Kita klik yes. Lalu ini kita klik bagian bootstrap metodenya dan bootstrap application-nya ini 500. Klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini keluar hasil dari pohon filogeni dari ke-10 spesies yang telah kita pilih tadi. Di mana dapat kita lihat di sini yang paling dekat itu Rana dengan Pelopac parisi, Rana parisi dengan Pelopilak parisi. Di sini juga kita dapat mendownload gambarnya dengan cara mengklik bagian image, lalu save as PNG file. Kita pilih tempat file kita menyimpannya.
lalu klik save. Nah, mungkin di sini kita beri nama, klik save. Nah, di sini kita dapat melihat, klik OK. Bisa kita buka filenya yang telah kita download tadi di tempat kita menyimpannya. Nah, ini merupakan gambar hasil pohon filogeni dari 10 organisme yang kita pilih tadi. Di sini juga terdapat jarak genetiknya dan nilai-nilainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.